Rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, khutbah Jumat kita pada hari ini berjudulkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Keutamaan dari malam Lailatul Qadar disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qadar dimulai dari ayat 1 sampai dengan 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah kita selama 80 tahun, 83 tahun, 4 bulan. Itulah keutamaan yang harus kita raih pada bulan suci Ramadan ini. Pada malam Lailatul Qadar juga, malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Di dalam ayat 185 dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malam ini menjadi saksi turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk dalam arti kata yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat-ayat yang menjelaskan jati diri Al-Quranul Karim. Kalau kita telusuri dari awal, kita akan temukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudal lil muttaqin, hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam surah An-Nisa ayat 174, Allah jelaskan Al-Quran itu sebagai burhan, cahaya yang nyata. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum
wa anzalna ilaikum nuran mubina. Diulang kembali pada ayat 15 dan 16 dari surah Al-Maidah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Di dalam ayat 57 surah Yunus, Al-Quran sebagai kitab yang berisi nasihat-nasihat, pesan-pesan yang akan mengantarkan keselamatan bagi manusia, sebagai cahaya, sebagai penawar hati, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Di dalam ayat 9 surah Al-Isra, Al-Quran juga sebagai petunjuk. Kalau ada jalan yang lurus, maka Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus itu. Di dalamnya berisikan berita-berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Disiapkan bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Diulangi kembali pada ayat 82 dari surah yang sama. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara. Dan ayat-ayat lain yang begitu banyak menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, pedoman hidup dan kehidupan umat Islam. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai aspek kehidupan apapun, dijanjikan akan mendapatkan kemuliaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Malam ini juga adalah malam yang penuh keberkahan dan penetapan takdir. Di dalam surah Ad-Dukhan juga disebutkan hal itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam yang penuh berkah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam ini juga dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Malam Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala 1 tahun untuk hambanya, termasuk rizkinya, ajalnya, dan kejadian-kejadian lainnya. Turunnya malaikat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana difirmankan di dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan seterusnya memberikan gambaran bahwa malaikat pada malam Lailatul Qadar turun untuk memberikan keberkahan. Malaikat turun membawa rahmat dan keberkahan serta mendoakan hamba-hambanya yang beribadah. Dan malam Lailatul Qadar juga adalah malam pengampunan dosa dan kesalahan hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man ahya Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Salat dan doa dan ibadah-ibadah lainnya yang kita lakukan pada malam ini bisa menjadi sebab
dihapuskannya dosa dan kesalahan kita. Untuk kapan terjadinya Lailatul Qadar tidak diketahui secara pasti, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mencarinya pada 10 hari malam terakhir dari bulan suci Ramadan, khususnya malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan malam 29. Hadis juga menyebutkan sebahagian daripada tanda-tanda dari Lailatul Qadar itu. Udara dan suasana malamnya sejuk dan tenang. Malaikat turun ke bumi ini, dan matahari pun terbit keesokan harinya tanpa sinar yang menyilaukan. Amalan-amalan apa yang kita perlukan di dalam mencari Lailatul Qadar itu? Yang pertama adalah salat malam, qiyamul lail, tahajud kita lakukan. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan untuk kita baca, kita hayati makna, isi dan kandungannya, kita cari tahu bagaimana penafsirannya, kemudian kita juga dianjurkan untuk menghafalkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang membaca Al-Quran mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap membaca Al-Quran berarti ia berkomunikasi dan berdialog dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an." Membaca Al-Quran mempunyai nilai pahala yang luar biasa. Satu huruf mempunyai nilai satu kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10 kewajiban, 100 dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La aqulu alif lam mim harfun, wa innamal alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun, likulli harfin hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha." Dianjurkan juga kita untuk memperbanyak doa yang selalu dibaca oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan terhadap kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah maha pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Di dalam bulan suci Ramadan juga, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan, berzikir dan bersolawat. Maka dari itulah dapat disimpulkan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa, yang penuh keberkahan, lebih daripada amal ibadah kita 1000 bulan, diampuni dosa, serta diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, terutama pada 10 hari malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, yakinlah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini, sekecil apapun, apabila itu adalah kebaikan, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan pahala ganjaran yang berlipat ganda. Tetapi yakinlah pula, apabila yang kita lakukan itu adalah pelanggaran, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah pula Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih.
Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi pengadilan Allah yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap pribadi memperhitungkan apa yang sudah ia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia, berjaya, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Dan Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Pada siang harinya kita menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, menjauhkan diri dari segala hal-hal yang membatalkan ibadah puasa dan membatalkan pahala-pahala puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan berkah ridhonya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad shalla ala nabiyhi qadima faqala jalla jalaluhu alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن الستة الباقين من عشرة الكرام وعن عمي نبيك خير الناس وعن أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذلهم. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuru ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis